Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Latan dan aku dari Prodi Farmasi Angkatan 2025 dari Universitas Katolik Atmajaya. Nah, pada video kali ini tuh aku bakal ngebahas materi asam dan basa yang merupakan salah satu konsep dasar dalam kimia dan sangat penting dalam bidang farmasi nih. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai konsep dasar asam dan basa. Jadi secara umum itu asam dan basa itu merupakan dua jenis zat yang sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kimia itu asam didefinisikan sebagai zat yang dapat melepaskan ion atau juga bisa disebut ion hidrogen atau proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen atau menghasilkan ion hidroksida. Nah, untuk memahami konsep ini lebih jelas ini tuh ada teori para ilmuwan. Itu ada 3. Yang pertama ada teori Arrhenius, yaitu menurut teori Arrhenius ini tuh asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Teori itu hanya berlaku untuk lautan yang berair aja. Nah, reaksi antara asam dan basa itu disebut reaksi netralisasi, di mana ion hidrogen dan ion hidroksida itu tuh akan bereaksi membentuk air dengan persamaan H+ plus OH- menghasilkan ion H2O. Selanjutnya itu teori Bronsted-Lowry. Itu teori Bronsted-Lowry itu tuh memberikan pengertian yang lebih luas. Dalam teori itu asam berperan sebagai donor proton, sedangkan basa berperan sebagai akseptor proton. Jadi reaksi asam basa ini menurut Bronsted-Lowry itu dipandang sebagai perpindahan proton dari asam ke basa. Dan teori itu nggak terbatas pada lautan berair aja kayak teori Arrhenius tadi. Dia itu lebih sering digunakan dalam pembahasan reaksi kimia modern. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga teori Lewis. Teori Lewis ini tuh biasanya merupakan teori yang paling umum, teori yang paling sering dipakai lah. Nah, menurut Lewis ini tuh asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Nah, interaksi antara asam dan basa Lewis itu menghasilkan ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya yaitu kekuatan asam dan basa. Dan asam dan basa ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi asam kuat, asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Asam kuat ini tuh terionisasi sempurna dalam air. Contohnya itu HCl, HNO3, H2SO4. Yang kedua yaitu ada asam lemah, yaitu terionisasi sebagian. Contohnya itu CH3COOH. Nah, selanjutnya itu ada basa kuat, yaitu terionisasi sempurna. Contohnya NaOH dan KOH. Selanjutnya yaitu ada basa lemah, itu terionisasi sebagian. Contohnya NH3. Nah, kekuatan asam itu dinyatakan dengan tetapan disosiasi asam atau Ka. Sedangkan basa itu dinyatakan dengan Kb. Jadi, semakin besar nilai Ka atau Kb-nya, semakin kuat asam atau basa tersebut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Nah, itu ada 5, yaitu ada kekuatan ikatan Ha, ada elektronegativitas atom pusat, yang ketiga ada ukuran atom, yang keempat ada efek induktif, dan yang kelima ada resonansi. Resonansi itu dapat menstabilkan basa konjugat sehingga meningkatkan kekuatan asam. Selanjutnya itu disosiasi air. Nah, air tuh mengalami autoionisasi menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Nah, reaksi itu menghasilkan tetapan air yang disebut juga hasil kali ion atau air atau Kw. Yang nilainya itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai Kw ini tuh menjadi dasar dalam perhitungan pH dan pOH min. Yang selanjutnya ada skala pH. pH itu kita tuh memakai rumus yaitu min log H+, untuk pOH nya min log OH min.
Dan untuk pH plus pOH itu adalah 14. Jadi kalau misalnya kita mau mencari pH tapi yang diketahui adalah pOH, berarti kita tuh misalnya kayak contoh soalnya adalah pOH-nya itu 7. Nah, untuk cari pH-nya itu yaitu 14 dikurang 7 sama dengan 7. Jadi pH-nya sama dengan 7. Kenapa 14? Karena tadi yang udah dibahas tadi itu karena jumlah pH plus pOH itu 14. Nah, 3 klasifikasi pH, yaitu pertama adalah pH yang kurang dari 7 itu bersifat asam, sedangkan pH yang sama dengan 7 itu netral, dan pH yang lebih dari 7 itu bersifat basa. Selanjutnya yaitu ada pengukuran pH. Pengukuran pH itu dapat dilakukan dengan menggunakan indikator asam basa seperti lakmus, fenolftalein, dan metil jingga. Namun dalam bidang farmasi ini biasanya tuh pengukuran pH itu pakai pH meta karena hasilnya itu lebih akurat dan presisi. Jadi dia itu digunakan dalam analisis laboratorium dan industri farmasi. Selanjutnya yaitu ada pH lautan asam kuat dan basa kuat. Jadi pendaratan asam kuat dan basa kuat itu perhitungan pH itu dapat dilakukan secara langsung karena zat tersebut terionisasi sempurna di dalam air, karena itu sama kuat kan. Jadi konsentrasi ion hidrogen atau ion hidroksida sama dengan konsentrasi awal lautannya. Nah, selanjutnya ada kesetimbangan dalam lautan asam lemah. Asam lemah itu tidak terionisasi sempurna, sehingga perhitungan itu melibatkan konsep kesetimbangan kimia. Nah, nilai pH itu ditentukan menggunakan tetapan Ka dan tabel ICE atau yang nanti kita akan bahas selanjutnya untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen pada keadaan tertimbang. Jadi kita pakai contoh soalnya yaitu perhitungan asam lemah, yaitu asam asetat CH3COOH dengan konsentrasi awal 0,10 molaritas dan nilai Ka itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini tuh ada pakai tabel ICE. Sebenarnya tabel ICE itu menurut aku sendiri itu mirip banget kayak MLS yang biasanya dipakai pas SMA, kayak mula-mula reaksi sisa. Jadi yang kita tadi ketahui itu kan di soal itu kan CH3COOH itu kan diketahui 0,10 molaritas. Berarti kita tinggal tulis di awalnya itu CH3COOH itu 0,10 molaritas, sedangkan CH3COO min dan H plus kan nggak ada, jadi kita tinggal tulis 0 aja. Lalu di perubahannya itu CH3COOH itu min X, sedangkan H plus dan CH3COO min itu menjadi plus X. Nah, untuk setimbangnya itu berarti tinggal ditulis aja tuh semuanya. Jadi 0,10 min X untuk CH3COOH dan H plus dan CH3COO min jadi plus X. Nah, rumus tetapan kesetimbangan asam itu adalah Ka sama dengan buka kurung H plus tutup kurung buka kurung amin tutup kurung dibagi buka kurung Ha tutup kurung. Nah, substitusi nilai dari tabel ICE itu menghasilkan Ka sama dengan buka kurung XX dibagi 0,10 min X. Nah, XX itu berasal dari H plus dan CH3COO min itu dibagi 0,10 min X itu dari CH3COOH. Nah, karena nilai Ka itu sangat kecil, maka nilai X itu dianggap jauh lebih kecil dibandingkan 0,10, sehingga penyebut dapat disederhanakan. Nah, kita tuh pakai tadi yang dibilang Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat dibagi 0,10. Nah, terus dipindah luas lah. Jadi X kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena mau dijadiin X, jadi kuadratnya itu dipindah ke kanan, jadinya tuh ini jadi akar. Nah, ini akar 1,8 kali 10 pangkat min 6, hasilnya itu 1,34 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Nah, karena X nya sama dengan konsentrasi ion H+, maka tinggal dihitungin pH-nya. pH-nya itu main log H+, yaitu pakai main log 1,34 kali 10 pangkat min 3 tadi. Hasilnya pH-nya itu 2,87.
Jadi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa asam asetat bersifat asam lemah karena hanya sebagian kecil molekul yang terionisasi namun tetap menghasilkan pH-nya itu asam. Nah, selanjutnya ada di kualifikasi. Kualifikasi adalah grafik yang menunjukkan perubahan selama proses sitasi berlangsung. Nah, itu ada sumbu X, yaitu volume lautan dengan satuan mililiter. Nah, untuk sumbu ini nilai pH lautan di bagian kiri. Kurva ini tuh membantu kita melihat bagaimana pH berubah dan menentukan titik ekuivalen serta indikator yang tepat. Jadi kalau kita ngeliat kualifikasi itu ada 3 bagian utama yang harus dipahamin. Ada pH awal, ada daerah perubahan pH tajam, dan juga titik ekuivalen. Nah, titik kualifikasi itu dibagi di 4. Ada 4. Yang pertama tuh ada asam kuat, basa kuat. Itu pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, pH awal tuh sangat asam. Jadi titik ekuivalen itu berada pada, nah karena awalnya itu kan sangat asam, jadi basa itu tambahin. Pas basa ditambahin, pH-nya naik perlahan, lalu melonjak tajam di sekitar pH 7. Jadi ekuivalennya tepat pada pH 7 karena hasil reaksi merupakan garam netral. Contohnya tuh HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Yang kedua ada di basa kuat dan asam kuat, itu sama kayak asam kuat dan basa kuat. Jadi selanjutnya ada di asam lemah dan basa kuat. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, pH awal tuh nggak terlalu rendah. Jadi saat basa ditambahin, terbentuk sistem buffer sehingga pH-nya itu naik perlahan. Jadi titik ekuivalen itu berada pada pH-nya di atas 7 karena terbentuk basa konjugat. Nah, contohnya yaitu CH3COH tambah NaOH menjadi CH3COONA tambah H2O. Nah, yang selanjutnya terakhir itu ada basa lemah dan asam kuat. Jadi pada titrasi basa lemah dengan asam kuat ini pH tuh awalnya bersifat basa. Dan saat asam kuat ditambahin ini, jadi pH tuh turunnya perlahan. Ya, titik ekuivalen itu berada pada pH di bawah 7 karena terbentuk asam konjugat. Contohnya itu NH3 plus HCl jadi NH4Cl. Nah, sebagai contoh latihan itu perak kromat tuh terdisosiasi menjadi 2 ion perak dan 1 ion kromat. Jadi itu pakai senyawa perak kromat yang memiliki rumus kimia Ag2Cl4 dan merupakan senyawa ionik yang suka larut dalam air. Jadi ketika dilautin tuh perak kromatnya itu akan mengalami disosiasi sebagian menjadi ion-ion. Jadi reaksi disosiasi perak kromat ini dapat ditulis jadi Ag2Cl4 dalam bentuk padat dan akan terurai menjadi 2 ion perak bermuatan positif dan 1 ion kromat bermuatan negatif. Jadi persamaannya itu seperti yang dilihat yaitu di layar, yaitu Ag2Cl4 bersifat solid menjadi berimbang dengan 2 Ag plus aquos plus Cl4 2- aquos. Jadi karena perak kromatnya itu merupakan zat padat, maka konsentrasinya itu gak dimasukin ke dalam persamaan KSP-nya ini. Jadi dimasukkan ke dalam persamaan ekspresi KSP ini tuh cuman ion-ion yang berada dalam lautannya aja, yaitu Ag plus 2 dan juga Cl4 2-. Nah, karena perak kromat ini, berdasarkan reaksi disosiasi tersebut, kita dapat menyusun ekspresi tetapan hasil kali kelautan. Jadi konsentrasi ion perak ini dipangkatin 2 karena koefisiennya kan adalah 2 gitu kan. Jadi sedangkan konsentrasi ion kromat itu dipangkatin tetap 1. Nah, karena gitu ini ekspresi KSP-nya itu KSP sama dengan konsentrasi ion perak pangkat 2 yang dikalikan dengan konsentrasi ion kromat. Lanjutnya itu ada di bagian aplikasi asam basa di bidang farmasi. Dan dalam bidang farmasi konsep asam basa itu sangat penting banget. pH itu mempengaruhi stabilitas obat, kelautan, dan bioavailabilitas. Dan juga sistem buffer itu digunakan untuk mencegah pH sediaan seperti pada tetes, mata, dan injeksi. Selain itu, titrasi asam basa dan pengukuran pH digunakan dalam quality control untuk memastikan mutu dan keamanan obat. Nah, dengan memahami konsep asam dan basa ini,
kita tuh dapat melihat bahwa materi itu sangat penting dan aplikatif banget dalam bidang farmasi. Nah, pemahaman yang baik ini akan membantu kita dalam pengembangan, analisis, dan penggunaan obat secara aman dan efektif. Jadi itu aja, sekian dari aku. Terima kasih.